Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Eh, Perkenalkan, nama saya Imam Akbar. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Handayani Makassar. Di kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat definisi dari data mining, kemudian akan menjabarkan beberapa masing-masing algoritma yang termasuk dalam data mining. Ya tentu berbicara masalah data mining tentu tidak terlepas dari kita mengartikan data itu sendiri. Data adalah sebuah kumpulan beberapa informasi fakta yang terekam pada suatu database yang berukuran besar. Kemudian mining itu sendiri merupakan sebuah proses penambahan atau pengerukan atau penggalian. Nah, ketika kita menggabungkan data mining ini, bisa disimpulkan bahwa data mining adalah suatu proses penambangan, pengerukan, penggalian data berupa informasi untuk mengekstrak pola-pola yang sesuai, sehingga nantinya dari proses data mining ini kita bisa menemukan pengetahuan yang baru dari jumlah data yang berukuran besar. Kemudian dari beberapa sumber yang saya kutip, yaitu Wikipedia, menjelaskan bahwa data mining merupakan ekstraksi pola yang menarik dari data dalam ukuran atau jumlah yang besar. Suatu pola dikatakan menarik apabila pola tersebut tidak sepele, implisit, tidak diketahui sebelumnya, dan berguna. Pola yang disajikan haruslah mudah dipahami, berlaku untuk data yang akan diprediksi dengan derajat kepastian tertentu. Kemudian teknik-teknik dalam data mining sendiri dijelaskan dari sumber Wikipedia bahwa ada beberapa teknik dalam data mining. Yang pertama adalah karakterisasi dan diskriminasi, yaitu digunakan untuk mengeneralisasi, merangkum, dan mengkontraskan karakteristik data, atau yang biasa kita sebut summarization. Kemudian yang kedua adalah penggalian pola berulang, atau yang biasa kita sebut association rule, yang digunakan untuk pencarian pola asosiasi atau pola intra transaksi atau pola pembelian yang terjadi dalam suatu kali transaksi. Kemudian ada klasifikasi, yaitu salah satu teknik data mining yang digunakan untuk membangun suatu model yang bisa mengklasifikasi suatu objek berdasarkan atribut-atributnya. Sedangkan kelas target sudah tersedia dalam data sebelumnya. Jadi label kelasnya sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan yang keempat adalah teknik data mining prediksi, yang digunakan untuk memprediksi nilai yang tidak diketahui atau nilai yang hilang menggunakan model dari klasifikasi. Kemudian yang terakhir adalah clustering atau klasterisasi, yaitu salah satu teknik dari data mining yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah objek data berdasarkan kemiripannya. Sedangkan kelas targetnya tidak diketahui sebelumnya, sehingga fokusnya adalah memaksimalkan kemiripan interkelas berdasarkan objek-objek dan karakteristik yang sama. Adapun beberapa contoh dari teknik data mining atau algoritma yang sering digunakan dalam proses data mining, misalnya pada klasifikasi, algoritma yang populer yang sering digunakan yaitu Kinner Snackboard, decision tree, dan lain sebagainya. Jadi saya akan menemukan nantinya beberapa masing-masing algoritma, masing-masing teknik dalam data mining dalam memproses klasifikasi.
Kemudian pada Ascension rule biasa digunakan algoritma linear regression. Kemudian pada clustering biasa digunakan metode K-means, fuzzy logic, dan K-medoids. Jadi itu mungkin pemaparan singkat saya terkait dengan data mining yang nantinya saya akan demokan dengan menggunakan tools RStudio dengan bahasa pemrograman R. Langsung saja saya realisasikan dalam bentuk aplikasi di mana yang pertama saya akan mendemokan tata cara clustering K-means menggunakan RStudio. Yang pertama dilakukan tentu kita memanggil library yang kita gunakan pada proses clustering. Yang pertama yaitu tdvers yang digunakan untuk manipulasi data. Kemudian library factor extra ini digunakan untuk visualisasi hasil dari clustering. Kemudian library cluster yang digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi clustering menggunakan K-means. Sedangkan library plot ini digunakan untuk memanggil hasil visualisasi dalam bentuk grafik nantinya. Kemudian saya masukkan terlebih dahulu datasetnya. Saya membuat file baru dengan nama recap. Ketika saya running, maka saya akan ditujukan pada halaman. Ya. Halaman ini kita cari dataset yang akan kita clustering menggunakan K-means. Jadi di foldernya ini ada di tesis, kemudian ini file yang bereksistensi CSV. Oke. Kemudian saya membuat file baru data 1 dengan referensi data recap sebelumnya. Enter, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah data log catatan aktivitas pembelajaran online mahasiswa yang ada pada LMS. Jadi ada beberapa variabel di sini, ada sekitar 9 variabel yang saya masukkan, yaitu nama, assignment, quiz, file, forum discussion, dan seterusnya. Tapi kita ketahui bahwa K-means ini tidak bisa membaca data yang bertipe karakter. Jadi kita akan menghapus nama dan diganti dengan nomor urut. Jadi kita hapus data 1 recap min variabel namanya di kolom pertama. Jadi kita tampilkan lagi dengan perintah view. Ya, jadi sudah terhapus variabel namanya. Jadi kita akan mengcluster ada 7 variabel di sini menggunakan K-means. Langsung saja kita akan mengubah atau membuat data baru dengan nama numerik mulai dari kolom pertama sampai 8. Yang bertujuan untuk menyeleksi data yang bertipe numerik. Ini oke. Kemudian kita membuat data baru lagi dengan nama data scale untuk menyeragamkan ukuran dari variabel-variabel tersebut, menyeragamkan nilai dari variabel tersebut.
scale sudah. Ini data scale ini bertujuan untuk menyeragamkan ukuran dari nilai variabel sehingga rentan nilai tersebut berubah menjadi angka berskala, sehingga tidak ada lagi jarak yang jauh antara nilai dari variabel 1 sampai nilai variabel 8. Kemudian perintah VVC ini digunakan untuk mencari keoptimal dari metode Silhouette. Begitu pula dengan metode Gapstat dan Elbow. Kemudian perintah ini K2 sama dengan K-means dan seterusnya, yaitu digunakan untuk mengcluster data scale dengan menggunakan K-means dengan jumlah cluster 2 dengan inisiasi centroid sebanyak 25 kali. Kita langsung running. Kemudian kita ketikkan hasil dari clusteringnya menggunakan perintah K2 sehingga menampilkan deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, cluster with dua cluster of size menjelaskan bahwa ukuran cluster pertama atau jumlah peserta pada cluster pertama itu 21, sedangkan cluster kedua 84. Sedangkan cluster means ini menjelaskan titik pusat centroid dari masing-masing variabel, di mana pada cluster pertama semua nilainya bernilai negatif, yang berarti bahwa kurangnya atau peserta pada cluster pertama ini bisa dikategorikan tidak aktif. Sedangkan di cluster kedua ini nilai variabelnya semua bernilai positif, yang artinya bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa pada pelajaran data LMS ini adalah aktif. Kemudian cluster vektor ini berisikan hasil dari clustering misalnya nomor 1 ini masuk di cluster kedua, sedangkan nomor ketiga ya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait clustering menggunakan K-means dengan tools RStudio. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.